Hello Bristers, balik lagi sama gua AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Seperti biasa podcast kita akan membahas tentang pengalaman hidup seseorang yang mungkin kalian kenal, bahkan nggak kenal. Nah hari ini kita kedatangan tamu. Gue bilangnya apa ya, ratu retail mungkin ya, karena dia gue bilang sih sepanjang karir dia nih urusannya sama dunia retail lah, fashion retail. Nggak usah nunggu lama lagi, mari kita panggil orangnya, the one and only Priscil. Hello Priscil. Hai. Welcome, udah datang jauh-jauh, thank you banget. Di sela-sela apa ya kita bicaranya pandemi ini, lagi banyak aturan pengetatan di jalan, lo bisa sampai di sini, thank you banget. Thank you for having me juga. Thank you bener-bener udah ngeluangin waktu nih. Nih cewek, salah satu cewek yang sibuk yang paling gua kenal lah. Karena dia emang fokus banget di industrinya di dunia retail ini. Oke, Priscil. Bristers ini mungkin ada yang kenal sama lo. Nah, pasti juga ada yang belum kenal. Boleh nggak lo maksudnya introduce yourself? Lo kenalan sama Bristers juga. Tell them who you are gitu. Lo siapa, lo ngapain aja gitu. Oke. Jadi gue Priscil. Gue work in retail sudah almost mau 5 tahun. Wow. Sejak dari lulus uni langsung cemplung ke dunia retail, fashion retail. Oke. Awalnya sih nggak fashion retail ya. Awalnya pertama gue di travel retail, duty free. Oh wow. Tapi handle fashion juga, fashion goods. Oke, Tapi cuma di duty free. Wow. lebih ke luxury goods. Abis itu pindah sesuai dengan jurusan. Dulu gue uni di Korea ambil fashion retail and merchandising. Dia anyong Annyeonghaseyo lah dia. ya. Oke. Iya, jadi abis lulus itu dapatkan majoring in fashion retail and merchandising, langsung lah terjun ke travel retail, kerja di one of Korean company. Oh wow. Lumayan big group. Lalu Jadi udah ada pengalaman sebelumnya di Korea dong ya? nggak dari di Korea itu gue sempat intern di Seoul, tapi sebagai merchandiser. Wow. Gitu. Oke, jadi emang udah ada jalan karirnya ya secara nggak langsung ya? Ya kebetulan sih kayak banyak opportunities yang kayak gue dapetin gara-gara kuliah di Korea ini. Jadi bisa dapat intern. Sebenarnya kayak nggak mudah sih untuk even foreigner yang bisa dapat intern gitu. Jadi emang dari awal lu sudah memfokuskan diri, emang enjoy di dunia retail dong? Di dunia fashion ini kayak dari high school tuh udah kayak tahu gitu. Gue mau ambil fashion design. Jadi emang sudah ada pandangan mau ke dunia retail, dunia fashion pokoknya ya? Iya, kayak udah ada lah. Maksudnya karena oma gue juga dulunya dia dasar gitu, bisa jahit segala macam. Mungkin ada influence dari itu juga kali ya. Turunan berarti ya secara nggak langsung. Mungkin ada nurunin juga gitu. Terus apakah orang tua juga main dunia enggak ini? sama sekali. Orang tua kan bisnis, jadi enggak sama sekali. Nggak ada tuntutan sih dari keluarga kayak harus nerusin usaha keluarga gitu. Enggak. Jadi kayak udah pursue passion aja. Kalau boleh tahu, parents bisnis di bidang apa? Dulu di bidang komputer, IT. Oke, bertolak belakang ya. Beda banget, makanya kayak nggak, karena anak pertama cewek juga nggak ada beban untuk kayak ya udahlah harus diterusin gitu. Jadi ya udah gue nggak ada burden gitu, gue kejar lah passion gue. Wow. Gitu. Saat itu sih pilihannya antara di Singapura atau di Korea gitu kan. Iya, ya mendingan Korea dong ya. Iya, Singapura kedeketan ya. Itu juga, dan gue personally gue suka banget belajar bahasa. Oke, berapa lama di Korea? 4,5 tahun. Oke, berarti di Korea 4,5 tahun itu kuliah ya? Iya, itu bachelor degree di situ. Begitu lulus langsung pulang ke Indonesia? Langsung for good ke Indo, terus dapat offer juga kerja untuk di Korean company? Wow. Yang di travel retail itu. Tapi only for a year. Oke, jadi kurang lebih itu untuk dapetin pengalaman lah ya? Iya, buat dapet pengalaman karena dapat better offer lagi lah. Oke. Di another retail company yang sampai sekarang gue udah jalanin nih. Wow, berarti ini secara nggak langsung nih bicara kan kita sudah ke arah perjalanan hidup nih ya. Perjalanan hidup lu dari awal mula karir memang lu sudah mendedikasikan diri, gue mau di dunia retail. Sebelumnya
pernah kepikiran gak sih mau usaha yang lain? Maksudnya ya lo bilang dari high school ya tadi ya, sudah pingin jadi seorang businesswoman yang di dunia retail. Tapi awal mulanya maksudnya emang nggak ada opsi lain sebelumnya? Opsi lain nggak pernah kepikiran yang lain sih, kayak karena memang di udah main tuh udah keset fashion ini gitu, pengennya ya? fashion. Terus lihat-lihat dulu tuh banyak kayak acara apa ya, kayak variety show tentang TV show tentang competition tentang fashion design gitu-gitu. Kayaknya seru gitu. Berarti emang lu jurusan juga fashion designer dong? Fashion design, cuman ternyata setelah dijalanin dalam 4 tahun gue kuliah itu di uni, passion gue lebih ke business side-nya gitu, di merchandising-nya. Bukan kayak illustrate, bukan yang gambar-gambarnya. Cuman basicnya kita juga dapat di situ. Oke. Gitu. Kalau bicara dari perjuangan lo ini berarti kan lo udah terstruktur banget nih, ibaratnya a woman with a mission udah nih. Udah ada mission ya. Udah kayak I know what I want, I know what I wanna do, udah kayak udah established lah semuanya. Mungkin ke orang tua lo juga lo udah ngomong gue maunya ini, nggak mau nerusin, misalnya gitu. Sempet ada apa ya, kayak orang tua sempet kayak ngapain sih gitu? Orang tua sih sebenarnya kayak parents gue tuh lebih gini, kayak misal lo mau ngapain, lo bikin lah plus sama pro sama cons-nya gitu. Oke. Jadi dia bikin, gue mikir untuk kayak gimana ya, biar lebih critical thinking, maksudnya apapun yang mau gue jalanin tuh nggak ada penyesalan gitu. Jadi itu tuh semua yang udah lo pertimbangkan gitu. Jadi mereka discuss lah, open to discuss sama gue untuk tentang kayak life choices kayak gini, karena kan dulu masih SMA ya, masih kayak masih muda banget, pasti kan takut lah ada salah-salah gitu. Ya pasti, tapi ya at least dengan orang tua mungkin bisa berdiskusi seperti itu, lu jadi apa ya, open minded juga dengan situasinya. Wow. Jadi open minded, terus untuk ini lumayan bantu juga sih, misalnya pas selama gue sekolah di luar itu, jadi mikirnya misalnya karena udah ada mindset yang open minded, misalnya juga lebih jadi open minded lagi, misalnya kayak gimana ya, jadi banyak thinking itu kebentuk jadi banyak punya life skills baru lah selama kuliah di sana gitu. Nah, bicara sempet meniti karir, bukan karir sih, sekolah di Korea, sempet ada masalah nggak tuh di sana? Maksudnya ya gimana pun pasti nggak bisa bahasanya awal-awal. Benar banget. Gue waktu itu prep sebelum uni itu cuma 6 bulan untuk belajar bahasa Korea. Terus? Dan di sana full bahasa Korea, bener-bener nggak ada Inggris tuh cuma kelas bahasa Inggris. Major gue kan nggak ada Inggrisnya, semua praktek, jadi ya nggak kepake juga bahasa Inggris gitu. Sebelumnya kenapa milih Korea ya? Itu kan karena gini kan, options gue dua, Singapura atau Korea. Gue karena gue suka yang ada challenge sih, jadi ya udahlah gue pilih Korea. Terus gue suka bahasa, dulu gue belajar bahasa Jepang segala macam gitu. Berarti lu bisa berapa bahasa sekarang? Jepang, Korea, Inggris pastilah semua orang bisa ya. Sekarang lagi belajar Mandarin juga. Wow, multi tang ya gue ngomongnya. Karena hobi aja sih, gimana ya, kayak gimana ya, gue selalu set diri gue kayak banyak banget yang bisa dipelajarin gitu. Berarti di otak lo udah kayak Google Translate ya, secara nggak langsung. Juga. Lo ngobrol sama orang, ketemu orang Chinese, Jepang, semua langsung ada aksen lo berubah semua berarti ya? Iya, bisa beda-beda kali ya ini ya, suaranya kayak suara bahasa Jepang, suara bahasa Korea, suara bahasa Inggris. Iya, soalnya gue suka bingung sama orang yang bisa 5 bahasa gitu-gitu. Maksudnya kita kadang translate Indo ke Inggris aja suka, aduh ini apa ya, jelasinnya ngomongnya apa ya. Sedangkan lu mungkin dari bahasa yang bukan bahasa kelahiran lu, maksudnya mungkin lu translate orang dari Mandarin ke Korea deh. Itu kan sesuatu hal yang berbeda dengan berbagai macam nada ya. Itu lumayan challenging sih. Dulu pas gue di Korea, gue pernah waktu itu ngambil, kan namanya harus menemuin kredit, ambillah bahasa Perancis tapi belajar di bahasa Korea. Itu lumayan pusing sih, cuman ya udahlah, buat nambah-nambah ilmu aja, walaupun kan cuman basic banget, jadi kayak tapi ya lo at least jadi tahu basicnya Perancis sekarang. Kurang itu lebih. dulu buat nambahin kredit aja sih. Wow, ini berarti sekarang dia sudah bisa hampir malah udah 5 bahasa berarti ya? Ya, yang Indonesia, Korea, Jepang, Mandarin,
ya sedikit Perancis lah, kita anggap ya Bristers ya. Nggak bisa ada, tapi ya oke lah. Cuman sebenarnya kan kita kan akses ke internet tuh banyak, maksudnya easy kan sekarang. Iya, betul. Maksudnya buat semua orang untuk belajar itu lebih gampang gitu. Maksudnya kalau mau pasti bisa. Tapi gitu. gue merasakan belajar bahasa menurut gue susah sih. Ya mungkin balik lagi passionnya beda kali ya. Mungkin. Karena gue jujur aja gue belajar Mandarin nggak pernah bisa kayaknya sampai Dulu sekarang. Dulu gue selalu kayak gue nggak mau belajar bahasa Mandarin buat apa, nggak kepake gitu buat gue. Sekarang useful banget sekarang kalau bisa. Iya, sekarang karena makin kesini mikir useful banget gitu, apalagi sekarang kerjaan juga kadang-kadang ada gitu kan berhubungan dengan prinsipal yang orang luar gitu. Dulu selalu nyesel sih, kayak nggak mau belajar Mandarin gitu, ngapain, nggak kepake, bukan passion gue segala macem. Sekarang ternyata untuk nambah banyak bahasa tuh lumayan banget gitu. Tapi buat ya never too late lah untuk belajar bahasa. Buktinya lu sekarang aja, ini gue develop skills ini pas pandemik sih, tapi si Mandarin ini. masih muda gitu ya. Maksudnya nggak ada kata terlambat dan lu masih belajar. Maksudnya untuk mencapai 4 bahasa yang benar-benar lo fluent dalam umur lo sekarang itu sudah pencapaian luar biasa loh. Berarti secara nggak langsung retail ini membutuhkan bahasa ya? Retail ini karena gue sih under license brand ya, jadi gue itu berhubungan dengan prinsipal dari luar negeri. Nah, banyak kan mereka dari negara-negara yang bukan pakai English as first language mereka. Oh, berarti ini lo bisa, tadi kan Korean company, terus ada juga yang dari Jepang berarti. Ada dari Jepang, ada yang dari kalau Hong Kong China juga. Udah pasti karena most manufacture dari China lah ya. Betul banget. Terus kalau Perancis sempat berarti juga ada dong? Perancis sih sebenarnya ada, tapi mungkin karena gue nggak berhubungan langsung dengan orangnya, tapi at least I know some words, jadi oke lah gitu. Wow, lo mempelajari bahasa dengan aksen yang berbeda-beda, dengan intonasi yang berbeda-beda, beda susah banget, ya? Iya, lumayan susah sih. Kayak sebenarnya takut sih, kayak sekarang kan gue work in local retail company ya. Yang sebenarnya sehari-hari gue nggak butuh bahasa-bahasa ini gitu. Cuman ya udah keep practicing aja gitu. Gue tetap in touch dengan teman-teman gue yang di Indo, yang dulu di Korea pakai bahasa Korea. Untuk bahasa Mandarin gue keep on belajar terus. Bahasa Jepang juga karena one of the principle pakai bahasa Jepang, jadi gue kayak ya udah belajar dikit-dikit lagi, pakai apps di handphone. Ya, dia benar-benar kayak Google Translate Bristers. Dia ngelihat semua tulisan berarti udah bisa dibaca semua. Tapi itu helpful. Kayak pasti. when you go travel, at least you can read gitu. Betul. Ya kan? Karena emang lo secara nggak langsung gue bisa bilang translatornya Asia udah. Lo hampir most Asian lo, the big Asian countries. One of the tips when you learn more than one language, bisa juga freelance as interpreter gitu. Gue juga pernah interpret beberapa kali gitu as freelance. Banyak gitu. Yang setahu gue kalau ada jobs. Artis Korea datang kan suka pakai interpreter juga kan. Atau Trade Expo itu kan big skill, which is bisa aja buat opportunity. Karena lo dipaksa untuk ngomong kali ya. Gitu. Tapi ini dari cara lo ngomong, gue langsung menilai kalau retail tuh penting banget bisa bahasa, maksudnya berbagai bahasa ya. Karena kan kita berhubungan dengan banyak dari orang dari luar negeri gitu kan, misalnya berbagai macam negara gitu. Wow, nice. Itu tuh yang dulu gue nggak pernah kepikiran sih, ini sesuatu skills yang kayak bisa membantu gue di sekarang nih. Iya pasti, karena lo dulu pasti kan ya as a hobby doang kan. Kita high school kita mikirnya apa sih? Iya, dulu cuman kayak hobi doang kan. Betul. Kayak gitu. Tapi high school masa lu cita-cita jadi apa? Pilot, mana mikirin sih kita maksudnya belajar teknik terbangnya apa, betul. Di otak kita ya gue cuma pengen jadi pilot, tapi tanpa mengerti dalemannya kan, masih dangkal lah ya. Oh interesting, ini gue kaget sih bahasa lo ternyata banyak. Berarti kapan-kapan gue mau travel bisa ngajak lo ya. Jadi interpreter ya. Ini ke Korea bisa belanja murah nih kayaknya gue nih. Bisa gue tawar. Tuh kan? Harganya beda soalnya. Tuh kan? Enak nih kayak gini nih Bristers deh. Oke, balik lagi ya. Tadi kan lu udah cerita nih. Gue menilai kalau bahasa itu penting banget. Tapi di luar itu semua, lu mencapai titik di mana titik lo sekarang, pasti lo ada perjuangan dong. Pengalaman kisah hidup lo, perjalanan hidup lo semua.
dari tadi lulus kuliah kan lo balik lagi, lo nggak ada pengalaman, lo work to people's company dan maksudnya lo gain trustnya semua, keluh kesah lo boleh nggak share dikit ke kita nih di sini? Iya sih, sebenarnya kalau dari orang-orang lihatnya dari luar tuh kayaknya smooth banget gitu jalannya. Gampang gitu iya, ya. dari uni sesuai jurusan lagi sekolahnya gitu, fashion juga, sampai sekarang juga kerjanya fashion. Tapi along the way ada banyak sih kayak gimana ya, bukan struggles juga sih, kayak mungkin challenge yang harus gue lewatin untuk bisa lebih maju lagi gitu. Soalnya emang gue jujur aja, gue ngelihat ya waktu itu lu mostly kan di Korea, tahu-tahu pas dilihat lagi lu udah kerja di company Indonesia, terus tahu-tahu lu bisa bahasa banyak banget. Maksudnya apakah itu part of the journey yang emang lu bilang sebagai challenge? Iya, itu part of the journey juga, dan another journey-nya lagi adalah maksudnya sampai di titik gue sekarang ini gue handle 2 brands. Iya, oke. Gue bersyukur sih sebenarnya kayak dapet superior atasan gue yang trust gue untuk mengerjakan dipercaya roles. lah ya. Gitu. Jadi kayak ini nggak yang easy, gimana ya, nggak yang, bukan perjalanan yang gampang gitu untuk kayak oh ya udah lu handle brand ini ya, lu gue tambahin brand ini, itu bukan sesuatu yang kayak Ya, karena tinggal di-assign doang gitu. Delegasi begitu kan nggak gampang, apalagi lo udah bicaranya kan big companies ini ya. Iya, karena kita ngomongin brands kan. Brands ini sesuatu yang kayak lo harus build dari ground zero sampai dia Pasti, besar gitu pasti. kan. Dan Jadi ya lo harus, orang itu harus lihat kapabilitas lo juga dong. jadi itu juga gimana ya buat gue untuk kayak oke, gue dipercaya untuk ini, gue akan kerjain bener-bener do my best gitu. Starting karirnya lo gimana tuh ceritanya? Starting karir gue itu dulu pertama di travel retail, gue itu benar-benar dikasih tim yang kecil. Oke. Gue dikasih tim yang kecil, jadi gue banyak gimana ya, banyak belajar sendiri karena benar-benar nggak ada kayak guideline, selalu baru pertama kali kerja. Otodidak gitu dong? Iya, otodidak. Wow. Terus gue nggak pernah menganggap kayak gue ngeluh, maksudnya kayak aduh gue nggak pernah diajarin nih kayak gini, nggak, tapi gue malah cari sendiri gitu, bener-bener belajar lagi, belajar Excel lagi gitu segala macem, terus banyak nanya juga sama teman-teman yang udah sebelumnya di situ, jadi kayak bener-bener tetap cari misalnya gimana, tetap belajar terus aja gitu, mau open misalnya belajar retail skills gitu kan, banyak yang calculations thing. Berarti lo banyak belajar di lapangan ya? Yes, bersama bener-bener learn by doing gitu. Yeah. Wow. Itu awal mula karir lo tidak ngerti apa-apa, lo terjun bersama tim kecil yang lo bilang, dan lo belajar di situ, mengembangkan diri. Terus habis itu dari yang travel yang duty free itu tadi, terus lo kemana? Terus habis itu gue pindah ke retail company, ini local retail company sih. Di sini dulu pertama kali pas gue interview, dia nanya lah, kok lu mau pindah ke brands yang, gue nggak mention the brands, tapi dia bilang ini agak downgrade loh dari yang lu handle sebelumnya. Oke. Sempat ada orang ngomong begitu? Iya, itu yang interview gue, user gue, which is bos gue sekarang. Terus gue bilang saat itu, gue nggak pernah merasa kayak belittle brand lain gitu. Misalnya kalau emang ini yang di-assign ke gue akan coba gitu untuk semua ya. Gue akan coba untuk pasti gue akan sepenuh bener-bener work hard kerjanya. Gitu, iya. Karena dulu juga awalnya kan gue pas dapat brand yang sebelumnya di kantor lama gue juga nggak milih kan. Kayak ya udah, once you udah disuruh handle, lama-lama lu akan tumbuh gitu, kayak lu bakal sayang sama brandsnya gitu. Ini yang gue suka sih, maksudnya lu bila lu sudah kerja memang dedikasi, lu tidak boleh memilih apa yang lu mau lakukan. Lu harus work hard for it. Lu maksimalin apa yang sudah dipercayakan ke lu, dan nggak boleh memandang sebelah mata ya. Iya, bener. Ini kata-kata lu gue demen banget nih, karena ya kadang orang, gue udah kerja di company A, misalnya TBK, turun kemana, malu atau apa, kayak ibarat orang nyetir mobil mungkin udah kelas BMW jadi Honda, ya nggak boleh begitu. Maksudnya ya nggak boleh ngelihat sebelah mata lah, semuanya ada alasan tersendiri kok.
Bener, karena kayak nggak gimana ya, nanti lo akan menyesal gitu once kayak lo udah pandang itu setengah sebelah mata nih. Ternyata tiba-tiba pas di perjalanan lo malah ini banget sama brand ini gitu. Kan apa kata orang yang lain gitu, yang dulu denger lu katanya dulu nggak mau gitu. Kayak nggak bisa ngomong kayak gitu sih. Kayak harus jalanin aja semua sepenuh hati gitu. Karena lo nggak ada yang tahu sih, masa depan kita nggak bisa tahu kan. Kita nggak bisa baca. Bener. Wow, setelah bos lu bertanya seperti itu dan lu ya berarti kerja di company-nya dia dong. Iya, gue kerja lah di situ. Bener-bener handle sesuatu yang baru bagi gue. Dan gue belajar juga dari awal lagi. Gue kan dapat brand, one of the denim brand. Denim brand ini bener-bener gue dulu sama sekali kayak denim ya karena gue suka pakai aja, karena gue pakai baju lebih casual gitu. Jadi gue relate lah. Tapi untuk ke dalam-dalamnya bener-bener denim si denim ini gue belajar lagi lah dari awal, coba cari tahu dari community segala macem, bener-bener kayak mendalami sekali lah tentang ini gitu. Terus jadi bener-bener suka banget sama denim sekarang gitu. Makanya gue pakai denim sekarang. Jadi ya there's always a reason behind it. Terus tahu-tahu dia nemuin passion yang baru di denim ya. Terus dari company itu sampai sekarang atau? Sampai sekarang. Oh, berarti this company really growth ya? Really growth, dan dia kasih space ya? untuk gue untuk growth as personally in career juga gitu. Ya iyalah, secara lu dari ya bisa dibilang dari nol ya. Dari company itu masih kecil, sekarang sudah berkembang yang cukup wow berarti. Bisa dibilang begitu dong. Iya, walaupun company ini udah company lama sih, cuman baru growingnya kan balik lagi itu ada ya, gue bilangnya semua orang punya waktu untuk bersinar lah. Betul. Karena waktu orang beda-beda lah ya. Iya, karena orang mungkin ada yang bisa sukses di umur 22 tahun, 24 tahun, ada orang yang 35 tahun, ya balik lagi. Gue selalu bilang ke orang, be respectful deh. Karena orang punya journey-nya masing-masing, punya keluh kesah, punya ceritanya masing-masing yang kita nggak tahu. Iya, pasti selalu ada side story lah ya. Lo sampai detik ini, gue yakin pasti banyak keluh kesah deh. Boleh nggak lo sharing deh? Gue penasaran. Maksudnya tadi research dengerinnya kayak enak gitu ya, smooth. Ya gue pindah ke sini, gue pindah ke situ, gue bisa belajar bahasa ini kayak indah-indah semua nih. Tapi kan tidak pasti ada struggles. Ya. Betul. Strugglesnya itu yang kita juga harus tahu gitu. Nggak semua yang indah tuh datang dengan sendirinya. Even dari uni itu kayak orang-orang enak ya lu sekolah di Korea gitu. Itu tidak seindah itu gitu. Misalnya kayak dimanapun, misalnya namanya sekolah di luar ya. Misalnya sesuatu tuh asing bagi lo gitu. Tapi gimana ya, tergantung masing-masing orang kan ya. Mau mikir itu ke positifnya atau fokus on the negatif gitu. Susahnya tuh kayak lu harus belajar bahasa dan bener-bener lu jauh dari keluarga. Itu tuh bener-bener kayak lu harus supportnya kayak jauh banget ya. Iya, harus mandiri lah intinya. Bener-bener harus mandiri banget gitu. Dan kayak gimana ya, kadang tuh merasa sepi lah ya pasti ya kan, soalnya kan jauh dari keluarga. Setahun balik gue cuman ada winter break sama summer break doang. Bener-bener tuh ketemu keluarga kayak dibatasin gitu ya. Iya, dibatasin banget gitu kan. Jadi kayak bener-bener ini kayak wajib militer ya. Kayak wajib militer. Tapi ini gue 4 tahun. Terus abis itu kayak bener-bener di kelas semuanya full in Korean, itu bener-bener susah di tahun pertama gue. Kayak bener-bener semuanya tuh gue hafal aja gitu. Karena kan kayak untuk mengerti aja lu butuh waktu, jadi cepet-cepetan aja. Udahlah, yang penting gue ini ujian gue hafalin dulu aja lah gitu. Yang penting lulus deh gitu ya. Nah, kalau lulusnya itu kan maksudnya di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu tuh udah lah bisa lah bahasa sehari-hari udah lancar lah ya. Terus abis itu gue punya teman-teman yang suportif banget, maksudnya kita sama-sama belajar bareng. Tapi gitu. lo ada teman Indo juga dong di sana? Kita one of the university yang banyak banget orang Indonya, kayak 100 lebih. Even gue angkatan ke-7. Masih oke dong sebetulnya. Cuma ya memang banyak banget support sistemnya di situ, teman-teman Indo. Tapi tetap beda lah rasanya ya. Karena gimana ya, tinggal di dorm rame-rame bareng teman-teman. Nah, dan orang Indo ini tuh lumayan jadi ini sih, jadi bikin semangat lah gitu. Kayak you're not alone gitu ya. Iya, karena di sana tuh bener-bener tiba-tiba dilepas gitu kan. Iya, betul. Lo harus
Ya pasti udah bulanan lu harus ngatur iya tuh sendiri. harus manage sendiri ya, tiap bulan dikasih duit ya lu bisa mikir sendiri aja gitu Ya, gimana makan cara juga manage. lu harus ngatur. Mungkin lu di sana sempat magang gak sih? Gue dulu dapat opportunity untuk intern di tahun terakhir gue kuliah. Oh cuma intern yang terakhir pas kuliah gitu misalnya? Pas kuliah itu part-time sih gitu. part-time gue pernah, gue ngajar bahasa Inggris. Itu pun lucu sih, sebenarnya gue lagi di library. Lagi baca buku bahasa Inggris, tiba-tiba ada yang nyamperin gue, ibu-ibu gitu. Terus dia bilang, lu mau nggak ngajarin anak gue bahasa Inggris? Kayaknya lu orang luar ya gitu. Terus habis itu ya udah, habis itu gue jadi ngelesin lah. Tiap hari Sabtu kayak gitu sih. Gue part-time-nya kayak gitu. Iya makanya kayak opportunities nggak pernah datang begitu aja. Maksudnya kayak bisa mendadak, lu siap nggak siap, ya lu terima tantangan itu atau nggak Bristers. Dan dia menerima tantangannya, lucu banget jadi guru. Iya, jadi guru bahasa Inggris gitu. Anak-anak kecil? Anak kecil, jadi untuk conversation kayak daily conversation sama mereka, baca buku bareng gitu sih. Wow, terus selain itu struggles lu di Korea, struggles lu di karir ada nggak sih? Struggles di karir itu ada banget karena orang iri ya atau sirik gitu, ada nggak? Karena gimana ya? Gue ini kan bukan cuma satu-satunya brands di company gue, ada di other brands, even we are not the backbones gitu. Jadi selalu di expect untuk lebih gitu sama company kan. Lebih dalam arti achieving selling, goals in sales, gitu. Karena kita ini kan sebenarnya pride-nya karena license brands gitu, tapi if it's not making money kan pasti akan diituin, iya kan. Jadi tuh gue kayak sebenarnya lumayan burden banget nih buat gue, kayak gila. Tekanannya lebih ke pressure-nya banyak kan. Tekanan lebih ke arah lu udah license, lu harus melakukan selling. Apalagi di kondisi sekarang ya, pandemi ya. Di kondisi sekarang juga sebenarnya lumayan challenging, tapi bos lu maksudnya ngerti juga dong, atau tetap set target? Ada adjustment lah, cuman karena sekarang nih kan dunia e-commerce banyak kan, itu one of yang masih bisa selling sih gitu. Jadi cepet-cepet ambil opportunity aja gitu. Di retail ini kayak kita nggak bisa lama-lama, bener-bener semua tuh decision making tuh harus cepat, semua harus quick. Planning barang juga harus quick. Gue planning by season, jadi 6 bulan sebelum gue udah plan buat tahun depannya tarik ke belakangnya lagi. Ya karena lo harus bikin tren kan secara nggak langsung. Yes, dia harus lihat. Dan habis itu boost up di marketing gitu-gitu kali ya. Dan segala macam department itu berkesinggungan dengan yang tim gue gitu. Complicated ya. Iya, tapi seru sih sebenarnya. Jadi walaupun kayak di kantor itu lumayan stressful gitu, kerjanya banyak, overload. Apalagi sekarang megang 2 brands, tapi kalau dilihat misalnya ini kerjaan yang gue suka gitu. Iya, lo nggak akan perhitungan soal waktu karena lo menikmati sekali kan. Bener-bener. Wow, berarti lo pressure-nya itu lebih ke arah target ya kalau sehari-harinya ya. Kalau dari lingkungan temen lo, ya lo bilang tadi lo stres, lo ini, lo itu, lingkungan lo positif nggak tuh? Maksudnya lebih ke arah kayak kalau lingkungan lo udah stres kan lo bawaannya pasti. Enggak sih, lingkungan gue semuanya sih suportif sih. Jadi kayak kita semua di profesi yang berbeda-beda gitu, tapi kita saling support aja gitu sih. Jadi, berarti timnya solid juga ya. Di luar itu ada lagi nggak lo keluh kesah yang maksudnya yang mungkin lu jangan lihat gue kayak sekarang, lo harus tahu nih gue kayak gini dulu gitu. Ya pasti tidur lo kacau ya. Atau sekarang udah bener? Dulu parah kayaknya. Tidur sih ya parah sih, bisa bener-bener apalagi kalau ada meeting gitu, meeting besar harus prepare buat material segala macam tuh bisa sampai jam 2, jam 3 ngerjain. Oh masih oke lah kalau jam 2, jam gitu. 3. Cuma lu bangun jam? Bangun harus jam 6 lah kalau mau. Oh kayak karena kantor jam gitu. 7, jam 8. Kantor gue jam 9 sih, cuman kan ada waktu buat ke kantor, siap-siap segala macam, prepare for the materials gitu. Betul sih, karena perjalanan di Jakarta ini cukup keras ya. Iya. Oke, wow. Untuk mencapai semuanya ini, ada nggak sih positive sacrifice yang lo berikan? Positive sacrifice apa ya? Tetap gimana ya, walaupun stres-stresnya kayak tetap harus punya willpower sama determination kali ya. Misalnya kayak
jangan pantang menyerah lah ya. Iya kayak harus gitu semangat sih. terus ya. Karena kan pasti ada lah orang di satu titik mereka feel demotivate kayak udahlah gue capek kayak nggak ada hasilnya gitu. Ya betul. Itu tuh nggak boleh masuk gitu kalau sekalinya lu feel itu Kacau langsung ya. udah ya. Lu pernah nggak kayak gitu? Sempet nggak? Sempet tapi selalu ada yang selalu ingetin gue gitu kayak. Contohnya gitu? Temen-temen atau apa? Teman-teman, keluarga gitu. Kayak gimana ya, once kayak lagi sibuk banget gitu, kayak gue merasa kok work life balance gue nggak ini banget kayak, gitu. Gue capek banget gitu iya, ya. kayak gue merasa kok kayak kerja mulu gitu, work mulu, personal life gue kayak gimana gitu. Tapi kayak ya pasti nanti ada hasilnya gitu. Itu sih, jadi tetap aja misalnya harus bener-bener set mind tuh, bener-bener determine gitu kalau mau achieve apa. Berarti lo bener-bener emang sifat lo dari dulu sudah tahu apa goals lo dan lo termotivasi untuk hal itu ya. Jadi harus tetap kayak work hard for it gitu. Jadi bener-bener gue nggak selalu matokin kayak harus dalam berapa lama harus gue achieve ini gitu. Yang penting semua selesai. Tapi lo berarti set goals every year? Ada kalau kayak yearly goals gitu ada. Tapi ya, itu juga membuat lo termotivasi. Kayaknya lo goal oriented banget kayaknya. Tapi itu bagus loh Bristers. Lo di saat lo bisa mengeset target tujuan hidup lo mau kemana, tuh bukan kadang sih, malah itu lebih baik. Kenapa? Karena lo tahu, jadi ada tolak ukur. Kita udah sampai titik di mana. Kita apakah sudah mendekati target besar kita? Kalau belum berarti ada yang salah dengan tahun itu, dengan apa yang lo lakukan. Terus change of strategy kan. Betul. Jadi bisnis itu strategi bukan cuma untuk di bisnis ya. Jadi strategi juga untuk di kehidupan kita pribadi. Kita harus lakukan juga. Harus berstrategi benar-benar. Tapi ya balik lagi dari ceritanya Priscil ini kita harus tahu opportunity datang nggak sesuai keinginan lo. Betul. Datang kapan aja. Dia juga, gue yakin dia belajar bahasa bukan karena emang niatnya belajar bahasa, pasti gara-gara awalnya ada tuntutan kali ya. Karena di bisnisnya juga membutuhkan bahasa-bahasa yang cukup sulit dan rumit semua itu. Lu berarti semua bahasa itu bisa baca semua tulisannya? Kalau Mandarin sih belum ya, cuman kayak Jepang bisa? Jepang, Korea juga bisa? Korea pasti bisa. Kalau Jepang dulu fluent gitu, sekarang udah karena jarang dipakai. Iya, udah belajar bahasa Korea juga, ada agak-agak lupa juga sih. Cuman kayak kalau tetap praktis sih, maksudnya constantly latihan sih harusnya masih. Maksudnya dia jadi girl band aja kali ya. Bisa Jepang, bisa Korea. Setahu gua girl band, boy band harus bisa Jepang, Korea kan? Iya benar-benar. Karena mereka harus bisa promote ke tetangganya kan? Betul. Interesting ya. Tapi dia udah sampai Korea aja kagak mau tuh. Panggilannya lain berarti. Ya, cuma ya nggak tahu ya kenapa orang soalnya identiknya kalau di Indonesia kita terbang ke Korea ya K-pop lah, pasti K-pop apa sih, what else gitu. Iya, pasti otaknya udah kesana. Kalau bisa jadi artis Korea kenapa enggak gitu ya kan, selalu orang-orang ngomong gitu. Karena kan ya image-nya kayak gitu ya. Karena K-pop ini sudah mendunia ya. Emang itu salah satu tembakannya kita orang Asia ya, kalau mau jadi bintang sekarang mungkin mikirnya ke Korea. Entertainment bisnis mereka besar, gede di sana gitu. Dan marketingnya gua akuin keren sekali. Bisa sampai ya kayak sekarang lah, sampai Hollywood aja, Billboard aja kena BTS, gitu maksudnya. Gitu ya. Itu ya suatu yang ini. Itu hebat sih, mereka bisa mendunia. Yes, nggak ada yang nyangka kan? Karena itu maksudnya dulu Asia ya paling begitu-begitu aja kan. Wow, interesting sih. Cuma again Bristers, ini kegigihannya harus kita ikutin. Set the target, set the goals, jangan menyerah, dan usahakan lingkungan kita positif ya. Betul, lingkungan. Maksudnya kita juga harus bisa punya mindset positif juga. Karena kadang kan kita nggak bisa milih ya lingkungan kita itu kayak gimana. Betul. Karena orang lain kita nggak bisa kontrol kan. Betul. Ya kita bisa kontrol diri kita sendiri gitu. Betul. Di saat kita merasa salah mungkin lebih baik kita pindah aja ke lingkungan yang bisa membantu kita berkembang ya. Betul. Itu membantu banget sih kalau punya lingkungan yang bisa bikin lo growth gitu. Sama ya itu harus terbuka, karena gimana pun lingkungan circle one
kita semua nih yang memberikan semangat pertama ya. Betul. Di saat lo udah mulai lesu, di saat lo udah mulai lemes, Circle One ini yang akan membantu ya. Iya, benar banget. Ini bukti nyata nih. ini real dealnya nih di depan gua nih. Dia sudah mengalaminya dari awal, dia juga udah set the goals. Cuma kalau nggak ada support dari sekeliling juga mungkin dia sudah kendor kali sekarang. Bener banget. Sudah nggak semangat. Wow. Oke, Bristers. Kalau ada yang mau nanya, bingung nih, pengen nanya soal retail, soal pengalaman hidup, soal apapun deh. Ini kan ada pakarnya di depan gua nih. Langsung tulis aja ke kolom komen di bawah. Lu tulis semua pertanyaannya atau lihat ke description, ada link Instagram kita. Lu bisa langsung tulis di feed-nya Priscil. Nanti ada feed dedikasi khusus buat Priscil. Jadi lu bisa langsung tanya di situ. Nanti jawabannya bisa kita langsung omongin via live, mungkin live Instagram, atau gua bakal undang dia lagi untuk ngobrol di podcast ini lagi, atau Priscilnya lagi visit Instagram gue langsung dijawabin, ya udah langsung tuh direct langsung jawabannya. Tapi nggak usah khawatir, gue pasti nanyain langsung ke Priscil. Mau kan jawab Priscil? Oh. Jadi nggak usah sungkan, langsung tanya aja. Oke, Priscil, again thank you for coming. Gue tahu lo lagi hektik, gue tahu lo lagi pusing juga, apalagi pandemi ini. Dia harus mimpin timnya untuk melakukan penjualan soalnya. Jadi gue rada thankful banget dia masih mau datang. Thank you sekali lagi. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, kita bikin ngobrol-ngobrol seru lagi lah. Mungkin di luar topik pengalaman hidup kali ada yang seru nih. Kita bisa gali-gali nih. Boleh. Bristers, sekian podcast kita hari ini. AP sign out. Salam Ruang Jeddah. Bye-bye.